Mulai akui kekuatan skuad Garuda, media Jepang sebut Indonesia bisa saja kalahkan Samurai Biru. Tak percaya semua ini terjadi, Keisuke Honda dibuat terkejut lihat performa timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi. Fans timnas Indonesia ada di mana-mana, ribuan supporter Garuda kawal perjuangan timnas Indonesia hadapi Jepang. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Meski status Jepang sebagai raksasa Asia tak perlu diragukan, laga terakhir mereka melawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 justru membawa ketegangan tersendiri. Bukan karena hanya Jepang menurunkan banyak pemain muda, tapi karena lawan mereka timnas Indonesia tengah dalam momentum terbaik. Bahkan media dan pengamat di Jepang sendiri mulai mewaspadai kemungkinan kejutan dari skuad Garuda. Beberapa media besar di Jepang seperti Yahoo Japan dan Soccer King Japan pun mulai menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia. Mereka menilai skuad asuhan Patrick Kluivert kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata, terutama setelah kemenangan penting atas Tiongkok dan performa konsisten yang membawa Indonesia lolos ke fase keempat. Yang paling menarik adalah Direktur Teknik JFA Masakumi Yamamoto dalam wawancara terbarunya mengatakan bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi tantangan berat bagi skuad muda Jepang. Kami tahu sepak bola Indonesia berkembang pesat, mereka tim yang sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ujar Yamamoto. Ia menambahkan bahwa Jepang tetap harus bermain dengan disiplin tinggi agar tidak tergelincir, terutama karena Indonesia dikenal berani dan agresif. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memang melakukan rotasi besar-besaran untuk dua laga terakhir ini. Namun setelah kekalahan dari Australia, ia menegaskan ingin menutup fase grup dengan kemenangan atas Indonesia. Moriyasu mengakui para pemain muda masih butuh pengalaman. Duel kontra Garuda menjadi ujian ideal baginya. Kami ingin menang di kandang, meski kami sudah lolos, kami tidak akan bermain setengah hati. Kami respect kepada lawan dan Indonesia adalah lawan yang tidak bisa diremehkan, ujarnya dalam konferensi pers. Di sisi lain, Patrick Kluivert belum banyak bicara ke media, namun sinyalnya sudah jelas, ia sedang menyusun anomali strategi di mana akan berbeda dari laga-laga sebelumnya. Ia akan merotasi beberapa pemain inti, tapi tetap menyusun skema yang kompetitif. Beckham Putra Nugraha kemungkinan akan diberikan peran dalam laga ini. Absennya Ivar Jenner karena akumulasi kartu dan kemungkinan disimpannya Egy Maulana Fikri membuat lini tengah dan serang akan diisi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Kluivert memahami betul bahwa ini bukan hanya soal lolos atau tidak, akan tetapi tentang membangun kepercayaan diri dan posisi FIFA. Apalagi jika Indonesia mampu menahan imbang atau bahkan menang di kandang Jepang, lonjakan ranking FIFA bisa signifikan. Bahkan disebutkan bahwa performa Indonesia yang mampu mengalahkan Tiongkok, Arab Saudi hingga Bahrain adalah bukti bahwa Garuda bukan sekedar peserta pelengkap. Dengan Jepang yang menurunkan tim pelapis dan Indonesia bermain lepas tanpa tekanan, potensi kejutan sangat terbuka. Jika Garuda mampu tampil disiplin dan memanfaatkan peluang sekecil apapun, hasil mengejutkan bisa saja terjadi di Osaka. Mantan pemain timnas Jepang Keisuke Honda mengaku terkejut melihat performa timnas Indonesia belakangan ini. Ia berharap skuad Garuda bisa terus melaju dan meraih tiket ke Piala Dunia. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia tampil impresif di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 9 pertandingan yang telah dijalani, Indonesia mengumpulkan 12 poin dan kini menempati posisi keempat klasemen sementara. Tim asuhan Patrick Kluivert masih menyisakan satu pertandingan melawan Jepang yang akan digelar di Stadion Panasonic Suita Osaka pada Selasa mendatang. Meski begitu, Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Babak berikutnya akan dimulai pada Oktober 2025. Melihat penampilan impresif timnas Indonesia yang mampu mengimbangi atau bahkan mengalahkan tim unggulan di Asia, legenda sepak bola Jepang yakni Keisuke Honda angkat bicara. Bahkan dia cukup terkejut dengan hasil akhir laga timnas Indonesia versus Cina yang baru-baru ini dilangsungkan.
Mantan pemain AC Milan itu memuji kualitas para pemain Indonesia, khususnya pemain muda yang dinilainya tampil luar biasa. Ia juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Saya rasa kalian semua lebih tahu daripada saya. Saya baru saja melihat hasil terbaru timnas Indonesia dan itu membuat saya terkejut. Saya dengar Indonesia sudah lolos ke babak berikutnya, jadi masih punya kesempatan tampil di Piala Dunia. Itu luar biasa. Kemajuan sepak bola di Asia Tenggara luar biasa. Tidak mudah untuk sampai di titik ini. Saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan, ujar Keisuke Honda. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dipastikan tidak akan mudah. Di babak keempat nanti, dari 6 tim yang bertanding, hanya 2 tim yang akan langsung lolos ke putaran final. Meski demikian, timnas Indonesia sudah menorehkan sejarah sebagai tim pertama dari Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, sebuah pencapaian besar bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan sendirian saat menghadapi Jepang dalam laga penutupan grup C kualifikasi Piala Dunia. Ribuan supporter Merah Putih siap memenuhi tribun Suita City Football Stadium pada Selasa besok untuk memberikan semangat langsung dari negeri Sakura. Dukungan besar ini menjadi suntikan moral penting bagi skuad Garuda yang tengah berjuang mengukir sejarah. Di tengah tekanan laga tandang, kehadiran para pendukung diyakini bisa membakar semangat pemain dan menjaga asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Dukungan supporter Indonesia untuk laga menghadapi Jepang dipastikan akan sangat besar. Komunitas supporter Garuda Jepang melaporkan bahwa 3.000 tiket yang dialokasikan khusus untuk pendukung Indonesia langsung habis terjual hanya dalam waktu 5 menit setelah penjualan dibuka. Jumlah ini terdiri dari diaspora Indonesia yang tinggal di Jepang serta supporter yang datang langsung dari tanah air. Sebenarnya jumlah pendukung Indonesia bisa saja lebih banyak jika saja kuota tiket untuk supporter Jepang tidak langsung habis terjual, sehingga sebagian bisa dimanfaatkan oleh fans timnas Indonesia. Kehadiran supporter dalam jumlah besar di laga tandang seperti ini tentu memberikan dampak positif bagi performa tim. Semangat yang dibawa para supporter dapat membawa motivasi pemain dan menciptakan atmosfer positif di kandang lawan. Dengan dukungan ribuan supporter yang penuh antusiasme, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil optimal dan memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Jepang. Pertandingan ini bukan sekedar tentang meraih poin tambahan, akan tetapi juga menjadi ajang pembuktian untuk mempertegas eksistensi timnas Indonesia sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia.